Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih. Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami terus menerus belajar melepaskan ego, kehendak, nafsu kami, menanggalkan jiwa dan roh kami hanya untuk Engkau. Bantu kami ya Bapa untuk memasuki misteri relasi kami dengan Engkau yang jatuh dan bangun. Bantu kami untuk menghayatinya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, ada kalimat yang dalam Injil hari ini katakan, barang siapa mencintai dirinya, maka ia akan kehilangan dirinya. Barang siapa melepaskan diri untuk aku, maka ia akan mendapatkannya. Kalimat ini adalah kalimat yang cukup sentral dalam seluruh ajaran Yesus. Bahkan merupakan suatu yang mendasar bagaimana kita harus mengikuti Yesus. Untuk mendapatkan kehidupan, justru kita harus melepaskan kehidupan. Bukan untuk menimbun, memperkaya, mencari kesenangan-kesenangan diri sendiri. Dan ini suatu paradoks kehidupan kita yang tidak mudah kita dengarkan, hayati, dan miliki. Melepaskan ego, keinginan, bahkan kemauan kita pribadi pun hanya untuk mengikuti Yesus. Dan inilah bentuk penyangkalan diri. Inilah bentuk pengosongan diri. Inilah bentuk melepaskan diri, berkorban dalam hidup kita sehari-hari. Ya, memang tidak mudah, tetapi kita mau mencoba yang kecil-kecil saja, yang sederhana saja, yang bukan yang besar-besar, tapi hal yang sederhana saja. Misalnya dalam hal yang konkret saja, misalnya kehendak kita untuk berdoa. Berdoa bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Ketika kita memasuki semakin dalam hidup rohani kita, semakin kita diminta untuk melepaskan gangguan-gangguan, melepaskan keinginan-keinginan kita ketika kita mau berdoa. Kita minta A, minta B, minta C, minta D, apa saja. Kita menjadi sibuk dengan pikiran, dengan perkataan, dengan kehidupan kita. Dan itulah sebetulnya yang seringkali mengganggu kita dan seringkali menggoda kita, yang seringkali membuat kita gelisah dan cemas. Coba saja ketika kita ingin mendalam hidup rohani kita, ketika ingin kita memasuki hidup batin kita yang terdalam, ada begitu banyak godaan yang harus kita lepaskan. Dan ini saudaraku terkasih, bagi saya pribadi semakin lama, semakin kita menghayati hidup rohani, semakin banyak yang harus kita lepaskan. Bukan lagi secara fisik, bukan lagi secara mental, tetapi juga bahkan secara rohani sekalipun. Kita melepaskan. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkaulah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita melihat apa yang harus kita lepaskan dalam diri kita. Apa yang harus kita singkirkan dalam diri kita. Supaya kita dapat lebih masuk mendalam. Supaya kita lebih dalam memasuki suatu fokus. Ya. Dan dalam bahasa yang sekarang ini yang menurut orang adalah kita belajar untuk bukan ke belakang, bukan ke depan, tetapi now and here.
sekarang dan di sini. Bukan yang depan, bukan yang the future, apa saja ke depan, bukan yang di belakang, tetapi now and here. Sekarang dan di sini. Hic et nunc. Rahmat itu terdapat bukan hanya nanti kita memikirkan ke depan, apa yang mau kita maui. Dan apa yang di belakang, bukan. Tapi yang sekarang sedang saya jalani, now and here. Rahmat itu justru sekarang ini, saat ini ketika saya sedang bicara kepada Anda, kita merasakan, mengalami nggak apa yang Tuhan mau sampaikan sekarang ini? Dan itulah saya kira yang dibutuhkan dari kita. Dan itu membutuhkan kelepasan, membutuhkan kebebasan, membutuhkan kemerdekaan. Tidak memikirkan apa yang bakal terjadi nanti, apa yang bakal terjadi sekarang, saat ini, detik ini. Saya memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan perasaan, memberikan kehendak, memberikan apa saja pada saat sekarang ini. Saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi melepaskan jiwa, menyingkirkan jiwa untuk Kristus, sekali lagi secara konkret, saya harus berada sekarang ini, saat ini, detik ini dengan sungguh-sungguh. Menghayatinya, merasakannya dan mendengarkannya. Apa yang sedang saya mau jalankan. Dan itu yang saya kira perlu kita pikirkan, kita renungkan. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang bakal terjadi ke depan. Dan itu yang seringkali menggoda kita, yang ke depan dan ke belakang. Yesus mengatakan kalau kamu membajak, jangan menoleh ke belakang. Juga jangan melihat apa yang akan terjadi nanti. Akan Tuhan membimbing kita. Jadi, dan ini yang saya kira menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita. Jadi bukan hanya melepaskan ego kita, melepaskan semua keinginan kita. Bukan hanya secara keseluruhan, secara besar-besaran, tapi justru secara kecil-kecilan. Dan mendasar, apakah saya bisa 100% total hadir di sini, sekarang ini. Hic et nunc, now and here. Saudara, semoga Anda dan saya dan kita semua mencoba untuk belajar diam, belajar hening, belajar sunyi. Untuk mendengarkan apa yang sungguh-sungguh ingin saya dapatkan. Sungguh-sungguh apa yang saya mau kehendaki hari ini, saat ini. Supaya kita bisa merasakan Tuhan yang hadir, yang hidup dalam diriku. Sekarang, hic et nunc. Melepaskan apa yang mau kita inginkan. Ya. Sekarang ini, saat ini juga. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, memberkati kita semua. Sehingga kita mampu dan dapat untuk mendengarkan suara Tuhan. Hic et nunc di sini dan kini. Dan merasakannya, mengalaminya. Tuhan yang hadir di dalam hatiku. Kapanpun, saat apapun, sekarang juga. Tuhan memberkati Anda semua. Dan kita belajar melepaskan segalanya. Entah itu besok, entah itu belakang, sekarang ini, detik ini. Dan mendengarkan kehendak Tuhan. Dan itu penting bagi saya, bagi kita, bagi Anda juga. Karena dengan mendengarkan apa yang sekarang ini, kita mendengarkan kehendak Tuhan. Dan itulah yang seringkali menjadi kegagalan kita. Kita begitu banyak menginginkan sesuatu. Menginginkan A, B, dan C. Kita mengharapkan begitu banyak hal. Ya. Kita mohonkan itu dari Tuhan. Tapi kita tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan membuat kita peka dan tajam
bagaimana kita menjalankan hari demi hari, saat demi saat, detik demi detik. Rahmat, sekali lagi rahmat itu datang dirasakan ketika saya sedang melakukan apa yang sedang saya lakukan dengan sepenuh hati. Hic et nunc, sekarang ini juga, detik ini juga. Tuhan memberkati Anda dalam kuasa cintanya yang besar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.